Kini Bella benar-benar tak bisa berkutik lagi setelah akhirnya Dr. Lana berhasil membuktikan soal insiden penukaran bayi insomnia yang telah ditukar dari Amira bersama dengan orang lain. Kali ini sepertinya Bella pun benar-benar mudah mengakui semua kejahatannya. Dan kini ia juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bisa dibilang saat ini Bella harus benar-benar mendekam di dalam penjara. Dan ia pun sudah resmi menjadi tahanan pihak kepolisian. Kini sepertinya Aksa mulai bertindak tegas terhadap Bella. Akhirnya Aksa dan Amira benar-benar menginterogasi Bella yang saat itu menjadi tahanan pihak kepolisian. Pada akhirnya, Bella juga mengakui semua perbuatannya dan membongkar soal kejahatan yang dilakukan oleh Galang dan Hilda, yang selama ini selalu menjadi teka-teki dan sumber dari berbagai rahasia dalam konflik Aksa dan Amira. Mungkin dalam hal ini, Aksa selalu mempertanyakan siapa sebenarnya orang tua kandung dari Sasa. Begitupun dengan Dirga. Dan ternyata, keduanya bukanlah anak kandung dari Amira. Bayi kandung Amira saat ini ternyata masih berada di salah satu rumah sakit. Kemungkinan besar Amira akan menginterogasi langsung Bella agar bisa memberitahukan di mana keberadaan anak kembarnya. Kini sepertinya Bella juga benar-benar sudah muak dengan Galang. Bahkan Adam pun berhasil mencuci otak Bella. Hingga ia tersadar bahwa selama ini ia selalu bersikap jahat terhadap Aksa dan Amira. Mungkin rasa cemburu yang meluap-luap membuat Bella tak sadar diri, dan akhirnya selalu mengutamakan ego demi bisa mendapatkan Aksa kembali. Namun ternyata jalan yang diambilnya justru salah besar. Kini Amira benar-benar sangat muak dengan perilaku Bella. Sampai-sampai Amira kehilangan kendali dan menampar Bella pada saat itu juga. Kini pihak kepolisian akan segera menggiring dan mengamankan Bella untuk dipenjara dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Terlebih karena semua sempat rekam CCTV milik rumah sakit. Lalu, bagaimana kelanjutan keseruannya? Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan inti videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komentar, dan subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Sebelumnya juga, mari kita doakan kepada seluruh kru dan pemain agar selalu sehat, serta doakan juga agar sinetron ini ke depannya semakin menarik dan bisa terus bertahan di puncak rating tertinggi. Seperti yang kita tahu, dalam alur cerita kali ini muncul banyak fenomena yang cukup mengejutkan. Apalagi dalam episode yang akan tayang nanti malam, keterlibatan Aksa semakin memuncak, di mana ia terus menuai konflik dan permasalahan dalam rumah tangganya bersama Amira. Saat ini, baby Sasa sudah mulai siuman dan kembali sadar setelah kabar dari dokter menyatakan bahwa tidak ada luka serius, hanya memar biasa. Alhamdulillah, baby Sasa pun bisa kembali pulang dan disayang kembali oleh Amira. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah soal golongan darah Sasa, yang kini membuat Aksa mulai curiga dan bertanya-tanya. Di sisi lain, ada keterlibatan Zora dan Kusno yang sempat melabrak Hilda karena belum memberitahu soal keberadaan Galang. Sebelumnya, Kusno dan Zora sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di situ juga muncul beberapa pertanyaan mengenai Rafael yang masuk dalam daftar pencarian orang. Namun, Hilda enggan menjawab dan tetap merahasiakan keberadaan Galang karena takut akan akibat fatal yang mungkin terjadi. Melihat konflik antara Zora dan Galang, Hilda jadi semakin yakin bahwa Zora hanya memanfaatkan situasi. Di saat itu juga, Zora terlihat benar-benar mengejar Galang yang membawa kabur Pak Bastian. Saat ini pun terlihat Zora tidak ingin dirinya terlalu terlibat, meski ia bersemangat ingin mendapatkan informasi-informasi penting tersebut. Kita semua tahu bahwa masalah dalam rumah tangga Aksa dan Amira sudah sering terjadi, dan inilah yang menjadi pemicu utama konflik yang sangat besar. Pak Bastian sempat dibawa oleh Galang ke tempat pembuangan mobil bekas. Di sana, Galang berniat mengeksekusi Pak Bastian karena merasa murka setelah sempat mendapatkan perlawanan saat dirinya menyamar sebagai pria berambut gondrong. Pak Bastian pun berhasil dengan perilaku Bella. Sampai-sampai Amira kehilangan kendali dan menampar Bella pada saat itu juga. Kini pihak kepolisian akan segera menggiring dan mengamankan Bella untuk dipenjara dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Terlebih karena semua sempat rekam CCTV milik rumah sakit. Lalu, bagaimana kelanjutan keseruannya? Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan inti videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini,
alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komentar, dan subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Sebelumnya juga, mari kita doakan kepada seluruh kru dan pemain agar selalu sehat, serta doakan juga agar sinetron ini ke depannya semakin menarik dan bisa terus bertahan di puncak rating tertinggi. Seperti yang kita tahu, dalam alur cerita kali ini muncul banyak fenomena yang cukup mengejutkan. Apalagi dalam episode yang akan tayang nanti malam, keterlibatan Aksa semakin memuncak, di mana ia terus menuai konflik dan permasalahan dalam rumah tangganya bersama Amira. Saat ini, Baby Sasa sudah mulai siuman dan kembali sadar setelah kabar dari dokter menyatakan bahwa tidak ada luka serius, hanya memar biasa. Alhamdulillah, Baby Sasa pun bisa kembali pulang dan disayang kembali oleh Amira. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah soal golongan darah Sasa, yang kini membuat Aksa mulai curiga dan bertanya-tanya. Di sisi lain, ada keterlibatan Zora dan Kusno yang sempat melabrak Hilda karena belum memberitahu soal keberadaan Galang. Sebelumnya, Kusno dan Zora sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di situ juga muncul beberapa pertanyaan mengenai Rafael yang masuk dalam daftar pencarian orang. Namun, Hilda enggan menjawab dan tetap merahasiakan keberadaan Galang karena takut akan akibat fatal yang mungkin terjadi. Melihat konflik antara Zora dan Galang, Hilda jadi semakin yakin bahwa Zora hanya memanfaatkan situasi. Di saat itu juga, Zora terlihat benar-benar mengejar Galang yang membawa kabur Pak Bastian. Saat ini pun terlihat Zora tidak ingin dirinya terlalu terlibat, meski ia bersemangat ingin mendapatkan informasi-informasi penting tersebut. Kita semua tahu bahwa masalah dalam rumah tangga Aksa dan Amira sudah sering terjadi, dan inilah yang menjadi pemicu utama konflik yang sangat besar. Pak Bastian sempat dibawa oleh Galang ke tempat pembuangan mobil bekas. Di sana, Galang berniat mengeksekusi Pak Bastian karena merasa murka setelah sempat mendapatkan perlawanan saat dirinya menyamar sebagai pria berambut gondrong. Pak Bastian pun berhasil dibekuk, disekap, diikat tangannya, lalu dimasukkan ke dalam mobil bekas. Galang berniat mengeksekusinya seorang diri. Semua ini menjadi salah satu faktor kekesalan mendalam yang dibawa oleh Galang. Namun hal mengejutkan terjadi saat Aksa melihat Galang di tempat mobil bekas itu. Aksa pun langsung bertemu dengannya. Kita semua tahu betapa murkanya Aksa terhadap Galang, terlebih setelah apa yang Galang lakukan kepada Amira dan keluarganya. Ketika mendengar teriakan, Aksa pun berhasil menikam dan melukai Galang. Hingga akhirnya, Galang berhasil dibekuk oleh Aksa. Semoga saja Aksa bisa menyeret Galang ke kantor kepolisian. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Sampai jumpa.